Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi. Bersua kembali saat ini dengan Artos edisi Selasa 2 November 2021. Bacaan kita pada hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat pertama sampai 11. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Padamu ya Allah, saat ini kami datang menghampiri kudusan-Mu, menaikkan syukur pujian atas kemurahan-Mu. Karena kemurahan-Mu lah kami boleh ada dan berada kini dan saat ini. Rindu disapa oleh sabda Tuhan. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jamalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang berdurhaka, pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih terseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian sabda Allah. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, menurut Paulus setiap orang membutuhkan anugerah kemurahan Allah, terutama orang bukan Yahudi, karena mereka menyembah benda-benda yang diciptakan daripada Allah Sang Pencipta. Namun orang Yahudi ada dalam situasi yang sama, meskipun mereka mengklaim lebih baik daripada orang bukan Yahudi, karena mereka mengenal kehendak Allah melalui hukum yang dinyatakannya. Mereka akan dikutuk oleh hukum ini karena kegagalan mereka menjaganya. Lalu, Paulus menunjukkan dalam surat Roma bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi karena semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pasal 3 ayat 27. Sepanjang sejarah agama Kristen, surat Paulus kepada jemaat di Roma telah menjadi pendorong reformasi dalam gereja. Martin Luther diubahkan ketika ia menemukan prinsip-prinsip keselamatan oleh kasih karunia melalui iman ketika mempelajari surat Roma ini. Kebenaran ini membawa reformasi terbesar, reformasi Protestan pada abad yang ke-16 yang baru diperingati pada tanggal 13 Oktober kemarin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, tema dari perikop bacaan kita yaitu berkat pembenaran. Berkat pembenaran. Murka Allah nyata atas orang berdosa. Namun mereka yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus tidak perlu takut lagi pada murka itu. Pembenaran yang Kristus lakukan menghadirkan berkat dalam kehidupan orang yang dibenarkan. Berkat apa itu? Pertama, diperdamaikan dengan Allah sehingga menikmati damai sejahtera dengan Dia. Melalui kematiannya, Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah. Melalui pendamaian itu, manusia mendapatkan berkat. Yang kedua, yaitu beroleh jalan masuk kepada Allah. Sebab itu, manusia tidak perlu lagi memakai perantaraan imam untuk datang kepada Allah. Dan demikian terjalinlah persekutuan manusia dengan Allah. Ketiga, memiliki pengharapan akan kemuliaan.
Ini perlawanan dengan dosa yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Keempat, memampukan orang percaya untuk bersuka cita dalam penderitaan. Kristus memakai penderitaan untuk menghasilkan karakter yang tahan uji. Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup orang percaya memampukan orang percaya untuk teguh bertahan. Kelima, diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, demikianlah kita melihat bagaimana pembenaran yang dilakukan Kristus atas manusia menjadi pintu yang membukakan banyak berkat. Dan semua itu tidak mungkin terjadi melalui ketaatan manusia pada Taurat. Hanya oleh kasih karunia Allah kita memiliki keselamatan yang mencakup juga aspek masa datang. Merenungkan hal itu membuat kita menyadari betapa besar makna pengorbanan Kristus di salib bagi status manusia di hadapan Allah. Maka seharusnya lah kita yang telah diperdamaikan dengan Allah oleh Kristus hidup dengan menikmati seluruh kekayaan berkat itu. Jangan pernah mau undur dari iman yang telah kita nyatakan, karena Tuhan pasti akan menguatkan. Ingatlah bahwa kemenangan iman kita akan dinyatakan kelak dan kita akan menikmati kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Demikian sabda Tuhan. Mari berdoa. Sungguh luar biasa dan sukacita yang melimpah kami alami ya Allah. Di dalam kedosaan kami, di dalam status kehilangan kemuliaan Allah, dan risiko daripada dosa adalah maut. Namun karena cinta kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, Engkau layakkan kami dan Engkau membenarkan kami karena kemurahan-Mu. Karena itu kami terima dengan iman bahwa kami boleh ada dan berada semata-mata karena tindakan Allah dalam memulihkan kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus tetap menuntun membimbing kami untuk senantiasa hadir di kehidupan ini, punya pengharapan dan menikmati cinta kasih-Mu, dan sekaligus sebagai jalan untuk menuju ke kehidupan kekal berkat daripada-Mu. Dalam menghadapi berbagai hal pun pula kami dimampukan untuk senantiasa mengucap syukur. Allah Bapa di surga, mari Allah tuntun pimpin segenap umat Allah, kaum keluarga, warga kerukunan, anggota jemaat, dimanapun umat berada. Tuhan tilik, yakinkan mereka bahwa Allah lah yang membenarkan anak-anaknya. Dalam kedosaan, dalam keterbatasan, dalam kelemahan masing-masing Allah mengangkat. Karena itu Roh Kudus kita memampukan kita untuk mengisi makna pembenaran karena iman dalam Yesus Tuhan. Selalu kami doakan setiap umat-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan datang di kehidupan mereka, angkat mereka, pulihkan mereka. Bahkan dalam menghadapi kuasa-kuasa kegelapan pun, izinkan anak-anak-Mu dapat memenangkan semata-mata karena kemurahan Allah sendiri. Selalu kami doakan pemerintah bangsa kami, Tuhan memberi hikmat kepada mereka untuk menghadirkan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan dan kemakmuran. Inilah doa kami, pengharapan kami, dengarkan ya Allah, karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus dan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, sesuai yang sama-sama kasih, demikianlah kita pada pagi hari ini lewat Artos, edisi Selasa 2 November 2021. Dari kitab Roma atau surat Roma pasal 5 ayat 1-11 dengan topik berkat pembenaran. Selamat pagi, salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak dan mencuci tangan, dan saling mengingatkan menjaga satu dengan lain. Salam sehat, Tuhan beserta kita. Amin.